Shalom, selamat malam. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ya, kita akan belajar dari tema kecil, tetap bertahan di tengah tekanan hidup. Ada masa dalam hidup kita ketika hari-hari terasa berat untuk dijalani. Bangun pagi pun membutuhkan perjuangan, senyum terasa dipaksakan, dan hati dipenuhi pertanyaan. Keadaan sulit sering datang tanpa aba-aba, masalah keluarga, tekanan ekonomi, sakit penyakit, kegagalan, kehilangan, atau pergumulan batin yang tidak terlihat oleh siapapun. Dalam situasi seperti itu, bertahan bukanlah hal yang mudah. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa bertahan adalah bagian penting dari perjalanan iman. Bertahan bukan berarti kita tidak menangis, bukan pula tanda bahwa kita tidak lelah. Bertahan berarti kita memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, walaupun keadaan tidak berubah secepat yang kita harapkan. Bertahan berarti tetap datang kepada Tuhan meski doa hanya berupa air mata dan keluhan hati. Seringkali kita berharap Tuhan segera mengangkat masalah kita, tetapi ada kalanya Tuhan tidak langsung mengubah keadaan, melainkan mengubah hati kita di dalam keadaan itu. Situasi itu membentuk karakter kita, menumbuhkan ketekunan dan memperdalam iman melalui proses yang terasa menyakitkan. Seperti emas yang dimurnikan melalui api, demikian pula iman kita diuji melalui kesulitan. Dalam tekanan hidup, kita diingatkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kemampuan manusia, melainkan dari Tuhan. Ketika kita merasa tidak sanggup lagi melangkah, disitulah Tuhan menopang kita. Ketika harapan manusia habis, pengharapan kepada Tuhan justru dimulai. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian menghadapi badai. Firman Tuhan berkata bahwa penderitaan kita saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ini berarti setiap air mata, setiap doa yang terucap dalam keheningan, dan setiap langkah kecil yang kita ambil untuk tetap bertahan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ia melihat semuanya dan menyimpan dengan penuh kasih. Bertahan juga mengajarkan kita untuk berserah. Berserah bukan berarti menyerah, tetapi mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mungkin tidak mengerti rencananya sekarang, tetapi kita percaya bahwa rencananya selalu baik. Dalam ketidakpastian, iman menuntun kita untuk tetap melangkah satu hari demi satu hari. Jika hari ini kita sedang berada dalam keadaan sulit, ingatlah bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Ia lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Ia menguatkan hati kita, memegang tangan kita, dan berjanji tidak akan membiarkan kita jatuh. Bertahanlah sedikit, Tuhan sedang bekerja meski kamu belum melihat hasilnya. Pada akhirnya, kita yang tetap bertahan akan melihat kesetiaan Tuhan dinyatakan. Ada pemulihan, ada kelegaan, ada sukacita yang Tuhan sediakan. Jangan menyerah, tetaplah setia, tetaplah berharap, karena Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita, Ia juga akan menyelesaikannya. Seperti di dalam Mazmur 34 ayat 20, dia bilang di situ, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya. Di dalam Roma 5 ayat 3 dan 4 di situ bilang, penderitaan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan kita adalah hidup bersama-sama dengan Kristus, menaruh sepenuhnya harapan kita kepada Kristus dan percaya bahwa Ia menolong kita di waktu yang tepat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.